Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Apa Berhala Kita, Kamis edisi surat 1 Korintus bersama dengan saya Fani Paendong. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian, sekali lagi, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani
mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku, coba perhatikan di sini, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita. Apalah artinya pengetahuan kita tanpa sikap hormat dan taat kepada setiap perkataan-perkataannya? Saya percaya ada begitu banyak orang-orang pintar di dunia ini. Ada begitu banyak orang-orang yang berpengetahuan di tengah-tengah sekitar kita, bahkan termasuk diriku dan dirimu. Namun, itu semua menjadi sebuah kesia-siaan kalau kita tidak memiliki sikap hormat dan taat kepada setiap perkataan-perkataannya terhadap firman Tuhan yang sudah lebih dulu datang bagi kita. Dan adakah berhala-berhala di hati kita? Berhala tentunya bicara apa saja yang dapat menghalangi Tuhan menjadi skala prioritas utama dalam hidup kita. Berhala pada zaman modern seperti saat ini, ada begitu banyak cara dunia mencoba mengalihkan perhatian kita, tidak lagi percaya, tidak lagi berharap penuh hanya kepada Dia. Berhala dapat saja barang-barang kesayangan, barang-barang mewah yang kita kagumi. Bahkan pekerjaan kita pun bisa menjadi sebuah berhala. Mari, jangan jadikan Tuhan yang kedua, atau jangan jadikan Tuhan itu seperti ban serep. Ketika kita membutuhkan pertolongan, baru kita ingat Tuhan. Ketika kita sedang terpojok, baru kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mulai jatuh, mulai bangkrut, mulai tidak berdaya, baru kita ingat Tuhan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya yang menjadi utama, memimpin, menyertai, bahkan yang sudah menyelamatkan kita lewat karya Anak Allah yang sudah mati di atas kayu salib. Haleluya. Amin.